Kompas Bisnis kembali hadir untuk Anda saudara. Nah, di level berapa stok beras dinyatakan aman? Apa urgensi mengimpor beras saat produksi diproyeksi surplus? Kompas Bisnis sudah bersama dengan Eliza Mardian, Ekonom Core Indonesia. Selamat pagi Mbak Eliza. Selamat pagi Mbak Putri. Ya, Mbak Eliza, ini kan impor selalu jadi quick win gitu ya untuk meredam masalah kebutuhan pangan terutama beras. Sudah tepatkah sebetulnya kebijakan ini ditempuh saat data BPS sebetulnya memperkirakan Indonesia ini surplus beras? Ya, jadi sebetulnya impor ini sah-sah saja ya, tidak ada yang salah dengan impor jika produksi dalam negeri tidak memadai. Nah, tapi dari sisi data kita mencerminkan bahwa proyeksi produksi kita tahun 2024 ini akan surplus ya tadi. Misalnya estimasi tahun 2024 itu produksinya adalah 32 juta ton. Sementara kebutuhan kita itu selama 1 tahun 2024 itu hanya 31,2 juta ton. Artinya ada tetap masih surplus. Nah, yang menjadi soal itu adalah di distribusinya. Jadi memang secara stok aman, tapi kan di distribusi ini belum tentu tersedia ada di level pedagang sehingga bisa diakses oleh konsumen. Nah, kita tahu bahwa 90% dari total volume beras itu yang di pasaran itu 90%-nya dikuasai oleh swasta. Termasuk di dalamnya itu adalah pengusaha beras, penggilingan, juga rumah tangga petani. Pemerintah hanya mengendalikan 10% stoknya aja dari total beras tadi. Nah, jadi sebetulnya yang menjadi soal ini adalah di distribusinya. Bagaimana caranya agar yang tadi surplus tadi itu terdistribusi ke seluruh Indonesia secara merata sehingga harganya relatif stabil, tidak ada gejolak harga. Mbak Eliza, kalau hitungan awam nih antara produksi dan juga konsumsi ini kan ada surplus ya sekitar 800.000 ton. Nah, sebetulnya itu berapa sih angka stok aman untuk jaga kestabilan harga beras? Berapa persen sebetulnya dari konsumsi? Ya, sebetulnya nggak ada hitungan pasti Mbak berapa stok aman untuk beras ini, tapi minimal itu Bulog harus memegang 10% dari total kebutuhan nasional, kurang lebih sekitar 3 juta ton lah ya. 3 sampai 4 juta ton. Nah, tapi kita lihat bahwa saat ini Bulog CBP-nya itu sekitar 1,6 juta ton. Tapi itu 84%-nya itu dari impor dipenuhinya. Bukan dari cadangan dari penyerapan gabah dalam negeri. Gabah dalam negeri itu berasnya itu hanya terserap sekitar 278.000 ton. Nah, jadi kan ini persoalannya adalah bahwa pemerintah ini seperti panik. Mereka di sisi hulu tadi produksi kita surplus, tapi di sisi hilir ini ada kepanikan dari pemerintah sehingga mereka jalan pintasnya adalah impor. Nah, ini kan ada semacam miss ya antar dari hulu sampai ke hilirnya sehingga pemerintah ini menempuh dengan cara impor. Padahal kalau misalnya Bulog optimal dalam menyerap gabah petani, ini stok di pemerintah ini akan relatif aman dan bisa menstabilisasi harga ketika harga di pasaran itu naik. Karena bagaimanapun pemerintah tidak bisa melakukan intervensi harga langsung ke pengusaha di level pedagang ya. Karena memang itu adalah ya perdagangan seperti itu. Pemerintah tidak bisa masuk ke ranah situ. Nah, yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah stabilisasi harga dari penyerapan harga beras di dalam negeri seperti itu, Mbak. Mbak Eliza tadi sempat mention soal distribusi nih Mbak. Nah, ini sebetulnya kalau Mbak Eliza lihat sendiri, distribusi beras yang terjadi saat ini seperti apa? Apa permasalahannya? Ya, jadi permasalahannya adalah pertama tadi petani kita itu kan ada yang menerapkan sistem ijon, yang mana mereka itu dibeli harga dengan gabah murah. Nah, terus juga itu pertama. Yang kedua adalah menyoal rantai pasok kita yang masih panjang. Ada middleman di sini. Sementara datanya itu tidak tersedia sehingga terjadi asimetris informasi yang menyebabkan mempengaruhi kepada harga. Jadi petani ini tidak langsung menjual berasnya itu ke konsumen, tapi ada perantara-perantara yang panjang ini, yang mana ini bisa jadi terjadi asimetris informasi dan harga di pasaran ini secara artifisial jadi tidak mencerminkan supply yang sesungguhnya. Ini terbukti di 2023 kemarin. Kita El Nino, tapi ternyata hanya turun 440.000 ton. Sementara pemerintah itu mengimpornya sekitar 3 juta ton lebih ya. Nah, tapi di pasaran harga masih bertengger tinggi. Artinya di sini ada
faktor distribusi yang mana ini karena asimetris informasi, karena ketidakadaan data yang akurat di setiap pemain rantai pasok beras ini, Mbak. Karena tadi 90% perdagangan beras itu dikelola oleh swasta, yang mana ini tidak ada datanya seperti itu. Jadi sulit sekali untuk trackingnya. Oke, kita balik lagi soal impor nih Mbak. Apa sih Mbak yang terjadi sebetulnya kalau Indonesia nggak impor? Sebetulnya kalau tadi distribusinya itu dibenahi dengan baik, kita sebetulnya tidak perlu impor untuk beras yang medium yang biasa kita konsumsi. Tapi kan kita juga ada beberapa jenis beras yang memang itu perlu diimpor ya, seperti basmati. Itu kepentingan untuk restoran-restoran. Nah, tapi untuk beras yang varietasnya misalkan seperti R4 atau Ciherang seperti di Indonesia itu sebetulnya kita seharusnya cukup ya, tidak perlu impor juga tidak apa-apa. Tapi kan karena tadi pemerintah sudah tidak sanggup menyerap beras dalam negeri, sehingga mereka harus mengisi cadangan pangannya ini dari impor. Jadi karena ada faktor kepanikan dan Bulog pun terbatas karena memang dari segi anggaran mereka hanya ditugaskan HPP-nya itu sekitar 5.000 gabah kering. Nah, sekarang ada kebijakan fleksibilitas harga itu sampai 5.000 sampai 6.000, tapi petani pun masih kurang tertarik untuk menjual ke Bulog karena memang dari sisi harga produksinya sendiri itu sekarang sudah naik sekitar 6.000 lebih, Mbak. Jadi memang petani itu cenderung nggak untung nggak rugi jika menjual ke Bulog. Nah, makanya petani ini masih menjual banyaknya itu ke tengkulak. Yang mana tengkulak ini harganya itu bisa ditekan oleh tengkulak kepada petani gitu, Mbak. Oke, jadi seberapa besar Mbak Eliza kenaikan harga beras ini bisa menyumbang inflasi dan menekan daya beli masyarakat? Ya, beras ini kontribusi terhadap bucket inflasinya itu sekitar 3%. Jadi memang sangat besar sekali apabila terjadi kenaikan harga itu inflasi kita langsung tinggi. Misalnya aja inflasi awal di tahun 2024 itu Februari dan Maret itu masih sekitar 10%. Nah, sekarang per kemarin itu sekitar turun ya, inflasi pangan itu sekitar 9,4% secara year on year. Artinya apa? Bahwa inflasi pangan kita masih tinggi. Konsekuensinya adalah inflasi inti untuk membeli barang seperti yang barang sekunder atau tersier itu jadi turun. Ini tercermin dari inflasi inti yang turun. Karena bagaimanapun hampir 60% pengeluaran masyarakat itu dikeluarkan untuk pangan. Jadi memang sangat sangat berdampak ya kenaikan harga pangan itu di level terutama di level menengah dan bawah. Dan pemerintah di sini harusnya lebih siaga dan lebih gercep untuk mengendalikan stabilitas harga. Oke, Mbak Eliza, ini kan saat ini juga pesta pemilu udah usai nih, tapi ekonomi juga masih nggak pasti. Bansos ini masih harus berjalan nggak sih? Ya, ya pemerintah kan menjanjikan ya Mbak, pembagian bantuan pangan di tahap kedua ini tuh sekitar kurang lebih 600.000 ton gitu ya. Nah, tapi yang terrealisasi itu baru sekitar 4.300 ton, artinya 1,97% dari realisasi. Jika kita bandingkan dengan realisasi 2023-2024, yang tahap pertama itu 100% realisasinya. Nah, pada tahun 2024 awal itu realisasinya sekitar 99%. Artinya adalah bahwa pemerintah pun akan menyesuaikan dengan kemampuan fiskal kita untuk memberikan bantuan pangan. Sebetulnya begini, Mbak. Pemerintah itu kan sudah ada instrumen bantuan pangan non tunai ya, BPNT. Nah, tapi karena pemerintah berbaik hati menambah lagi bantuan pangan seperti Rastra zamannya dulu, itu dengan memberikan beras-beras ke masyarakat miskin. Nah, kita telusuri proporsi rumah tangga miskin itu 51%-nya itu adalah bekerja di sektor pertanian. Artinya yang mendapatkan bansos pemerintah itu banyaknya petani. Jadi sebuah ironi, petani menanam komoditas pertanian, tapi di satu sisi mereka pun yang banyak menerima bantuan pangan sosial seperti itu. Jadi kan ini sebuah ironi ya. Kok pemerintah dalam hal ini terlihat bahwa kebijakan untuk sektor pertanian sampai saat ini dapat saya katakan itu masih kurang memadai untuk mensejahterakan
kehidupan petani. Tadi BPS menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi terutama di sektor pangan itu turun anjlok, turun dalam banget ya, bahkan terkontraksi sampai minus 24%. Ini kalau sektor tanaman pangan ya Mbak. Artinya yang menerima kenaikan harga di awal tahun kemarin, awal tahun lalu itu ternyata yang banyak menerima harga tinggi itu adalah di level pedagang. Petani itu tidak banyak merasakan kecipratan istilahnya dari kenaikan harga beras dan GKP di awal paruh 2024. Malah yang banyak menikmati ini adalah para pedagang seperti itu. Dan harus hati-hati bahwa nanti November kita akan pilkada serentak ya. Nah, ini biasanya untuk masa kampanye sekali lagi kita biasanya untuk silaturahmi ke konstituen dan lain-lainnya itu kita akan ada permintaan beras yang tinggi. Nah, disinilah pemerintah bagaimana cara untuk mengawasi dan mengatur distribusi beras agar tidak terjadi kelangkaan di level konsumen. Karena bagaimanapun konsumen tadi akan dirugikan jika pemerintah tidak segera membenahi rantai distribusi beras kita yang masih karut-marut kalau menurut saya. Berarti yang jadi catatan adalah tidak hanya kebijakan sektor pertanian ini soal impor saja, tetapi juga bagaimana tadi distribusi maupun juga harga di tingkat petaninya. Terima kasih Ekonom Core Indonesia, Eliza Mardian sudah berbagi di Kompas Bisnis. Sehat selalu Mbak Eliza. Amin, sama-sama Mbak. Saudara, dalam